Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari teks prosedur. Teks prosedur ini merupakan pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia bersama saya, Ibu Setia Rina Rahmawati dari SMP Negeri 37 Surabaya. Pada pembelajaran pertemuan kali ini merupakan kompetensi dasar 3.5, yaitu mengidentifikasi teks prosedur tentang cara melakukan sesuatu dan cara membuat dari berbagai sumber yang dibaca dan didengar. Kemudian merupakan kompetensi inti dari 3.5.1, yaitu menentukan ciri umum teks prosedur pada teks yang dibaca atau didengar. Dan 3.5.2 yaitu menentukan tujuan dan isi teks prosedur yang dibaca atau didengar. Anak-anak, pernahkah kalian membaca atau menemukan sebuah teks di mana teks tersebut berisikan langkah-langkah, cara, atau petunjuk untuk melakukan sesuatu atau bahkan membuat sesuatu? Jika kalian pernah menemukannya, berarti kalian sudah pernah membaca teks prosedur. Teks prosedur merupakan sebuah teks yang berisikan cara dan tujuan untuk melakukan sesuatu atau membuat suatu hal berdasarkan langkah-langkah yang tepat sesuai dengan topik yang akan dibahas. Berikut ini merupakan definisi dari teks prosedur. Teks prosedur adalah teks yang berisikan cara dan tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan, sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung langkah-langkah atau cara melakukan langkah tertentu. Di dalam teks prosedur terdapat kata imperatif atau kata perintah untuk melakukan apa yang dibahas pada teks agar si pembaca melakukan apa yang diperintahkan pada isi teks tersebut. Di dalam teks prosedur terdapat beberapa ciri-ciri. Nah, anak-anak, kalian dapat mengetahui ciri yang paling menonjol di dalam teks prosedur, yaitu terdapat langkah-langkah, cara, dan juga petunjuk untuk melakukan atau membuat sesuatu. Kemudian, di dalam teks prosedur juga terdapat kata imperatif atau kata perintah yang digunakan agar sang pembaca melakukan hal yang sesuai dengan konteks pembahasan. Di dalam teks prosedur terdapat tujuan. Nah, tujuan dalam teks prosedur tersebut salah satunya agar para pembaca dapat melakukan atau membuat suatu hal dengan tepat dan sesuai dengan petunjuk yang tertulis.
Tujuan teks prosedur yaitu menjelaskan kegiatan yang harus dilakukan agar pembaca dapat secara tepat dan akurat mengikuti sebuah proses melakukan atau membuat sesuatu. Dapat juga melakukan suatu pekerjaan atau menggunakan suatu alat. Berdasarkan tujuannya, teks prosedur dibagi menjadi 3 jenis, yaitu yang pertama, teks prosedur untuk memandu cara menggunakan atau memainkan suatu alat. Di dalam hal ini contohnya yaitu cara memainkan suatu alat musik atau cara menggunakan sebuah alat. Kedua, yaitu teks prosedur untuk memandu cara membuat sesuatu. Di dalam hal ini, salah satu contohnya kalian dapat membuat sebuah kerajinan atau bahkan membuat makanan dan minuman. Pada bagian ini pula terdapat alat, bahan, cara, dan langkah-langkah yang tepat. Kemudian yang ketiga, teks prosedur untuk memandu cara melakukan sebuah kegiatan. Dalam hal ini, contohnya yaitu cara menari, senam, dan cara melakukan sebuah praktek kegiatan. Anak-anak, pernahkah kalian melakukan shuttle run atau squat thrust dengan tepat dan benar? Atau bahkan kalian masih belum mengetahui apa itu shuttle run dan squat thrust? Maka kalian akan mempelajari squat thrust dan shuttle run dengan Bapak Rahmat Bobi sebagai pembelajaran PJOK. Anak-anak, pembelajaran kali ini merupakan kolaborasi dari mata pelajaran Bahasa Indonesia dan PJOK. Selanjutnya, kalian dapat mempelajari praktek shuttle run dan squat thrust dengan baik dan tepat bersama Bapak Rahmat Bobi. Sebelum kalian menyaksikan video pembelajaran PJOK, maka untuk tugas Bahasa Indonesia pada pertemuan ini yaitu buatlah teks prosedur untuk melakukan squat thrust dan shuttle run dengan baik dan benar. Kemudian kumpulkanlah ke Bapak Ibu Guru Bahasa Indonesia kalian masing-masing. Selamat mengerjakan. Baik anak-anak, perkenalkan saya Rahmat Bobi Haryanto, guru PJOK SMP Negeri 37 Surabaya. Di sini Pak Bobi melanjutkan dari pembahasan Bu Rina, yaitu membahas tentang teks prosedur. Nah, apa sih hubungannya sama olahraga? Di sini Pak Bobi mengkaitkan mata pelajaran Bahasa Indonesia dan olahraga, yaitu di Bahasa Indonesia kalian mempelajari tentang teks prosedur, yaitu langkah-langkahnya, dan di mata pelajaran olahraga Pak Bobi akan memberikan prakteknya. Jadi kalian nanti melakukan praktek olahraga, tetapi ada langkah-langkahnya untuk melakukan praktek tersebut. Baik, sebelum masuk ke materi, Pak Bobi ingatkan, di masa pandemi seperti ini diharapkan kalian dimanapun kalian berada tetap menerapkan protokol kesehatan. Dan satu lagi yang terpenting, di masa pandemi seperti ini diharapkan kalian tetap meningkatkan imun tubuh kalian. Salah satunya yaitu dengan cara berolahraga. Iya, betul sekali. Tetapi perlu Pak Bobi ingatkan, ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga tidak disarankan kalian menggunakan masker. Karena apa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Karena ketika kalian berolahraga menggunakan masker akan menghambat sirkulasi udara yang akan masuk ke tubuh kita atau ke tubuh kalian. Akan tetapi setelah kalian sudah selesai olahraga, baru kalian memakai masker.
Baik, sekarang Pak Bobi masuk ke materi. Sesuai dengan yang sudah dijelaskan Bu Rina, Pak Bobi di sini akan menjelaskan materi tentang shuttle run dan sirkuit training. Nah, shuttle run dan sirkuit training ini adalah masuk di dalam olahraga kebugaran jasmani. Gerakan ini adalah gerakan yang bisa kalian lakukan meskipun kalian sedang berada di dalam rumah. Sebelum Pak Bobi melanjutkan apa sih yang dimaksud dengan sirkuit training dan shuttle run, Pak Bobi ingin menjelaskan dulu tentang arti dari kebugaran jasmani itu sendiri. Ada yang tahu apa itu kebugaran jasmani? Ya, betul sekali. Kebugaran jasmani adalah kemampuan tubuh untuk melakukan berbagai macam aktivitas tanpa mengalami kelelahan yang berarti. Nah, pasti kalian bertanya-tanya, maksudnya seperti apa sih Pak? Langsung Pak Bobi berikan contoh aja. Misalkan dalam satu hari kalian melakukan berbagai macam aktivitas. Contohnya kalian pagi ada kegiatan sekolah, kemudian siang hari kalian ada les mungkin, terus sore hari kalian ada ngaji, kemudian malam hari kalian masih ada kegiatan lagi. Nah, dalam satu hari ini ketika kalian sudah melaksanakan aktivitas, akan tetapi kalian tidak merasakan lelah kepada tubuh kalian, itu adalah dikatakan bugar. Seperti itu gambarannya ya. Sudah paham untuk penjelasan kebugaran jasmani? Baik, berikutnya yaitu kita akan membahas ke sirkuit training dan shuttle run. Di sirkuit training itu kita bisa melatih kekuatan daya tahan, kecepatan, dan kelincahan. Jadi meskipun di sirkuit training maupun di kegiatan shuttle run itu kita bisa melatih kecepatan kita, kelincahan kita, dan daya tahan tubuh kita. Berikutnya Pak Bobi akan menjelaskan tentang apa sih arti dari shuttle run. Shuttle run biasa sering digunakan sebagai latihan dasar untuk berbagai cabang olahraga. Shuttle run sendiri juga berfokus pada bagian otot paha, pangkal paha, pinggul, dan bagian luar, atau bisa dikatakan hampir semua otot di tubuh kita bisa digunakan atau bisa dilakukan dengan latihan shuttle run ini. Kemudian kita beralih ke manfaat. Apa sih manfaat kita melakukan shuttle run? Manfaatnya ada 8 anak-anak. Berikut manfaat gerakan shuttle run. Nah, bagaimana sih cara-cara melakukan shuttle run? Ya, ini Pak Bobi berikan langkah-langkah bagaimana kita akan melakukan kegiatan shuttle run. Berikut adalah langkah-langkah ketika kita akan melakukan gerakan shuttle run. Jadi gambarannya seperti ini, Pak Bobi berikan contoh. Ada satu titik, dari satu titik ke titik yang lain, itu kalian melakukan lari secara bolak-balik, dan di situ kalian bisa mengambil medianya, yaitu bisa menggunakan batu dari satu ke tempat yang lain kalian ambil. Begitu juga seterusnya, dilakukan secara 3 kali berturut-turut. Setelah melakukan selesai, baru kalian catat skor hasil waktu kalian terdapat atau tertera berapa detik maupun berapa menit. Itu adalah langkah-langkah melakukan shuttle run. Berikutnya kita beralih ke sirkuit training. Di sini Pak Bobi jelaskan dulu apa arti dari sirkuit training. Nah, sirkuit training sendiri yaitu rangkaian dari beberapa gerakan yang dijadikan satu, yang terdiri dari pos-pos tertentu. Pak Bobi berikan gambaran. Sirkuit training ini ada terdiri dari 4 pos. Di pos pertama kita akan melakukan gerakan push up. Di pos kedua kita akan melakukan gerakan jumping jack. Di pos ketiga kita akan melakukan gerakan sit up. Keempat kita akan melakukan gerakan plank. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian simak video berikut ini. Berikut adalah gerakan shuttle run, yaitu dengan cara mengambil satu pun dari tempat satu ke tempat yang lain, kemudian kembali lagi di posisi yang semula. Bagaimana anak-anak? Mudah bukan cara melakukan kegiatan shuttle run? Sekarang kita akan beralih ke gerakan yang kedua, yaitu tentang sirkuit training. Kita simak video berikut ini. Gerakan sirkuit training yang pertama, Kita melakukan push up di pos pertama.
Kemudian di pos kedua kita melakukan gerakan jumping jack. Di pos ketiga kita akan melakukan gerakan sit up. Dan di pos keempat kita akan melakukan gerakan plank. Kita akan melakukan gerakan semua dari pos 1 sampai pos keempat. Gimana anak-anak? Mudah bukan cara melakukan sirkuit training? Baik anak-anak, demikianlah praktek yang bisa Pak Bobi sampaikan. Semoga praktek tersebut bisa berguna untuk kalian semua di masa pandemi seperti ini. Karena kebugaran jasmani ini bisa dilakukan di rumah. Ketika kalian melaksanakan aktivitas olahraga, Pak Bobi himbau agar kalian tidak menggunakan masker. Karena apa? Ada yang tahu? Ya, betul sekali. Karena ketika kalian berolahraga menggunakan masker, akan dapat mengganggu sirkulasi udara yang masuk ke tubuh kalian. Mungkin untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Semoga bisa bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!